anak-anak, selamat datang di pertemuan yang pertama mata pelajaran matematika wajib seri 1. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep nilai mutlak dan grafik fungsi nilai mutlak. Namun sebelum kita lanjutkan, siapkan dulu ya, buka e-modul halaman 1. E-modul dapat kalian download di Google Classroom masing-masing kelas. Nah, kalau sudah siap, yuk kita mulai. Sebelum kita masuk ke konsep nilai mutlak, terlebih dahulu kita akan mendengarkan suatu cerita yang nanti bisa membantu kita untuk lebih memahami mengenai konsep nilai mutlak. Yuk kita simak ceritanya bersama-sama. Nah, ada seorang anak bernama Aleta. Aleta sedang berlatih baris berbaris di halaman belakang rumah. Dari posisi diam, Aleta melangkah 3 langkah ke depan, 1 langkah ke belakang, 2 langkah ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang. Jadi ini seperti maju, kemudian mundur, maju lagi, mundur lagi, seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa banyak langkah yang dilakukan oleh Aleta? Untuk menghitung banyaknya langkah, kita cukup menjumlahkan langkah yang dilakukan oleh Aleta. Nah, kan tadi ada yang maju, ada yang mundur. Jangan khawatir, yang ditanyakan hanya banyak langkah. Maka kita cukup menjumlahkan saja. Sehingga banyak langkahnya adalah 3 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 4. Totalnya adalah 10 langkah. Nah, banyak langkah yang dilakukan oleh Aleta ini dapat disebut juga sebagai jarak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada permasalahan yang berhubungan dengan jarak. Dari cerita tadi, kita tahu bahwa jarak selalu bernilai positif. Teman-teman pernah dengar nggak? Jarak dari Malang ke Surabaya negatif sekian kilometer. Kan nggak mungkin toh? Jadi, jarak pasti selalu bernilai positif. Nah, dalam matematika, untuk memberi jaminan bahwa sesuatu selalu bernilai positif, diberikanlah suatu pengertian yang disebut sebagai nilai mutlak. Nah, apa sih nilai mutlak itu? Dan bagaimana penerapannya untuk memecahkan masalah kehidupan nyata? Yuk, kita masuk ke inti permasalahan. Nah, secara geometris, nilai mutlak dari sebarang bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada suatu garis bilangan. Kita akan memahami kalimat ini satu demi satu. Nah, kalau teman-teman ingat, dulu ketika bersekolah di tingkat SMP, pernah belajar mengenai garis bilangan. Nah, ini seperti ini garis bilangan. Di sini ada 0, kemudian bilangan positif dan bilangan negatif. Mari kita lihat bersama-sama ilustrasi berikut. Nah, di sini kalau ditanyakan jarak dari 0 ke negatif 3, jarak kita hitung ya, 1, 2, 3. Jaraknya adalah 3. Ingat ya, jarak selalu bernilai positif. Maka bisa kita baca sebagai jarak dari 0 ke negatif 3 adalah 3. Disebut juga nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Untuk penulisannya yaitu mutlak negatif 3 sama dengan 3. Jadi penulisan mutlak itu seperti kurung, tapi kurungnya lurus seperti ini ya. Sret, sret. Lanjut lagi ya. Nah,
jarak dari 0 ke 5. Jarak dari 0 ke 5. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, jarak selalu bernilai positif. Jarak dari 0 ke 5 adalah 5. Disebut juga nilai mutlak dari 5 adalah 5. Ditulis sebagai mutlak 5 sama dengan 5. Dan contoh yang terakhir adalah, nah, bagaimana jarak 0 dengan dirinya sendiri? Tentu saja jarak dari 0 ke 0 adalah 0. Disebut juga nilai mutlak dari 0 adalah 0. Ditulis sebagai mutlak 0 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan. Nilai mutlak dari bilangan positif hasilnya adalah bilangan positif. Nilai mutlak dari 0 hasilnya adalah 0. Nilai mutlak dari bilangan negatif hasilnya adalah bilangan positif. Nanti ilustrasi ini akan kita bawa ke definisi formal nilai mutlak. Sebelum ke sana, kita akan belajar mengenai operasi nilai mutlak. Dilihat ya di modul contoh yang pertama. Berikut ini merupakan tahapan operasi pada nilai mutlak. A. Hitunglah nilai mutlak 16 dikurangi 8. Ingat, hitung dari bagian yang paling dalam. Kita hitung dulu, 16 dikurangi 8, hasilnya adalah 8. Nah, tanda mutlak masih tetap ada. Setelah itu, kita hitung. Mutlak 8, nilainya adalah 8. Maka hasil dari mutlak 16 dikurangi 8 adalah 8. Oke? Lanjut ya. B. Hitunglah nilai dari 3 dikurangi mutlak 7 dikurangi 10. Ingat, hitung dari bagian yang paling dalam. Bagian paling dalam adalah ini. Nah, kita hitung dulu. 7 dikurangi 10 adalah negatif 3. Ingat, tanda mutlak masih tetap ada. Kita hitung lagi, mutlak dari negatif 3 adalah 3. Sehingga 3 dikurangi 3 hasilnya adalah 0. Maka hasil perhitungannya adalah 0. Yang ketiga, 12 dikurangi mutlak 2 dikali 4 dikurangi 1 ditambah 5. Ingat kata kuncinya, hitung dari bagian yang paling dalam. Kita perhatikan bagian yang paling dalam adalah ini, yang di dalam kurung. Kita hitung, 4 kurangi 1 hasilnya adalah 3. Bilangan yang lain tidak ada perubahan. Kita hitung lagi dari yang paling dalam. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Ingat, di sini masih ada tanda mutlak. Kemudian kita hitung lagi. Mutlak dari 6 adalah 6. Kalau sudah, kita bisa mengurangi. 12 dikurangi 6 ditambah 5, hasilnya adalah 11. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat adalah negatif 4 dikurangi mutlak negatif 3 dikurangi mutlak 7 dikurangi 9. Sekali lagi, ingat kata kuncinya, kerjakan dari yang paling dalam. Di sini ada dua bagian yang paling dalam, yaitu ini, mutlak negatif 3
dan mutlak 7 dikurangi 9. Maka ini kita kerjakan bersama-sama. Mutlak dari negatif 3 adalah 3. 7 dikurangi 9 adalah negatif 2. Tapi di sini masih ada tanda mutlaknya. Kita lanjutkan lagi. Dalam hal ini yang menjadi bagian yang paling dalam adalah mutlak negatif 2. Mutlak negatif 2 adalah 2. Lanjut lagi. Mutlak 3 dikurangi 2. Mutlak 3 dikurangi 2 adalah mutlak 1. Nilai dari mutlak 1 adalah 1. Maka negatif 4 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 5. Mudah bukan untuk contoh 1 ini mengenai operasi nilai mutlak? Nanti kalian silakan berlatih untuk mengerjakan latihan 1 nomor 1. Oke, setelah ini kita akan membahas grafik nilai mutlak. Silakan lanjut ke video part 2.